Selamat datang Bang Najib. Bisa langsung. Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang mengadakan jadi tentang sharing session bersama Bang Najib, salah satu mahasiswa IAIN Palangkaraya, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Ya, selamat datang Bang Najib. Ya, halo Bang Paujan, lama nggak ketemu ya? Wah, di masker lagi di luar apa? Ya, kembali lagi sama saya Muhammad Rifai. Gaya-gaya lagi menjalankan perintah negara. Ini gangguan yang gua apa Bang ya? Izin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin. Ya. Mohon maaf lahir batin. Ya mungkin kita langsung saja ke session. Sehat kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Bang Paujan. Alhamdulillah. Ya, untuk selanjutnya mungkin Bang Najib bisa perkenalan dulu dari nama lengkapnya siapa, terus dari mana, prodi apa dan sebagainya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najibuddin Ansori, biasa dipanggil Najib. Kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, ngambil program studi Sejarah Peradaban Islam. Buka aja deh. Kalau aslinya dari Palangkaraya juga? Aslinya sekitar 3 jam dari Palangkaraya di Kabupaten Kapuas. Aslinya itu sih. Dari calon ibu kota baru. Jadi jaraknya gimana? Jadi kalau kota Palangkaraya kan aku asli gitu loh. Bukan di ibu kota provinsi, tapi di kabupaten masih satu provinsi aja sebenarnya. Sekitar 3 jam dari kota Palangkaraya kalau pakai motor. Ya, terkait ini Bang, kita terakhir ketemu itu 2018 mungkin ya. 2008 tahun. Sekitar 2 tahunan lalu. Ya, Bang Najib ini di antara apakah itu ada kaitannya juga dengan sejarah peradaban Islam? Waktu 2018 itu kayaknya paling energik tuh soal Patani, soal keislaman di Thailand Selatan. Oh iya, asik sih kemarin itu karena sempat ke Thailand kan. Jadi ketika setelah itu masuk kampus pun ketika kuliah juga menarik sih karena untuk beberapa permasalahan ketika kita berdiskusi masalah Thailand Selatan dan Muslim, kadang waktu masuk kelas ada juga dibahas dan agak nyambung gitu loh. Gitu. Jadi emang kalau di prodi sendiri itu sejarah peradaban Islam memang kita sebenarnya membahas lebih kepada peradaban Islam sejarahnya di Asia gitu loh. Bahkan kalau sebenarnya kalau di kampus aku sebenarnya lebih kepada bagaimana peradaban Islam itu bisa masuk di Kalimantan Tengah gitu. Kalau nggak salah ada apa kerajaan Banjar gitu di Kalimantan itu, Kesultanan. Iya, Kesultanan. Kalau di Kalimantan itu Kalimantan Tengah itu kalau nggak salah Kerajaan Kuning deh ya. Aku kurang tahu, tapi kayak itu agak di daerah Pangkalan Bun yang Islamnya. Itu daerah-daerah Melayu sih, tapi kalau di Palangkarayanya karena rata-rata orangnya suku Dayak itu nggak ada kerajaan, jadi nggak, kalau kesultanan nggak ada. Tapi kalau kayak Kesultanan Banjar, kesultanan Islam seperti di Kaltim juga ada, itu Kalimantan sih secara umum. Itu prodi sejarah peradaban Islam itu kalau di semester awal tuh gimana tuh yang mempelajarinya itu apanya tuh? Lebih kemana? Kalau di
semester awal sih yang pasti ya kita belajar pengantar-pengantar dulu sih, pengantar sejarah, pengantar ilmu sejarah dan sebagainya. Pasti pengantar-pengantar dulu sih, kita belajar filsafat sih ya kan, yang wajib, kemudian ada filsafat Pancasila ya. Yang pelajaran-pelajaran mata kuliah wajib lah dulu yang pastikan dengan pengantar-pengantar ilmu sejarah gitu. Jadi bagaimana apa itu sejarah, sesuatu bisa dikategorikan sejarah itu seperti apa, kemudian biografi dan sebagainya. Itu sih kalau semester-semester awal kita belajar pengantarnya dulu gitu. Kalau makin sini gimana tuh? Apa yang Kalau makin bikin jadi bikin apa nih? ya yang bikin jadi menarik nih untuk ditelusuri lebih lanjut kayak gitu. Oh iya. Kalau aku pribadi sih ya makin kesini kalau kuliah itu sebenarnya dia nggak unik-unik banget juga. Kalau sejarah peradaban Islam itu kayak ya sebenarnya kayak ilmu sejarah lain juga, kayak prodi-prodi sejarah, entah itu pendidikan sejarah ataupun sejarah secara umum, ilmu-ilmu sejarah sebenarnya nggak beda jauh, cuman ya dia mengambil fokus di peradaban Islam gitu, kayak misalnya arsitektur Islam, kebudayaan itu bagaimana relasinya dengan Islam dan sebagainya. Jadi lebih umum, kemudian direlasikan dengan Islam gitu. Jadi kemudian nanti ketika kita bakalan penelitian dan sebagainya, itu persyaratannya nanti ya penelitian sejarah tentang hal-hal yang berbau Islam, bisa nanti ada beberapa kategori, bisa berbentuk kebudayaan, kemudian sejarah kampung atau kota, sejarah Indonesia juga bisa, selama relasinya ada dengan Islam gitu loh, dengan peradaban-peradaban Islam. Nah, kalau aku pribadi akhir-akhir ini juga tertarik ke permasalahan tentang sejarah gimana sih sidang konstituante itu waktu itu di situ kelompok Islam dengan kelompok Pancasila berseteru gitu loh, berdebat gitu. Jadi Pancasila hingga hari ini bisa diterima itu sebenarnya prosesnya panjang, enggak kayak di buku sejarah, di buku sekolah kita yang bilang kalau sejarah penerimaan Pancasila itu tiba-tiba kita menerima gitu, enggak sebenarnya. Kenyataannya ternyata dalam banget gitu. Itu sih sejauh ini yang ya udah belajar sejarah gitu. Jadi sebenarnya yang dipelajarinya itu lebih juga ya berbagai aspek ya, ada arsitekturnya, ada filsafat tadi, ada tapi yang berkaitan ada juga dengan Islam juga. Arkeologi juga. Kalau Bang Najib nanti fokusnya mau kemana, atau ada beberapa fokus lagi gitu misalkan di semester akhir ada fokus utamanya, ada beberapa materi kayak itu? Fokus materinya hampir nggak ada sih, tapi nanti kita akan diarahkan untuk menyusun skripsi. Nah, skripsi itu ada beberapa hal, nanti ada ya itu tadi kalau nggak salah ada 3. Itu pertama ada kayak kebudayaan, kemudian ada sejarah kota atau kampung, dan kemudian kita bisa juga milih sejarah Indonesia gitu. Itu beda-beda pengampunya gitu. Tiap-tiap tema besar itu pengampunya beda-beda. Nanti kalau sejarah dan kebudayaannya Dayak itu nanti ada yang mengampunya dosennya 1. Kemudian kalau misalnya sejarah Islam ada yang mengampunya lagi. Kemudian secara sejarah Indonesia yang ada relasi dengan Islam ada lagi yang mengampu. Itu sih 3 itu dibagi kita. Nanti mau ngambil kemana gitu. Kalau saat ini semester berapa tuh sekarang itu? Sekarang semester 6. Semester 6, tingkat 3 ya. Mau ke KKN mungkin ya. Iya, rencananya mau KKN, tapi karena coronavirus disease ini, akhirnya nggak KKN. Ya, kalau alasannya dulu kenapa pilih sejarah peradaban Islam? Sebenarnya dulu nggak ngambil sejarah peradaban Islam sih ya, jadi agak ada malpraktek sih kayaknya. Jadi dulu aku tuh sebenarnya milih sastra bahasa dan sastra Arab. Iya. Itu masih satu penjurusan, sama-sama di rumpun adab, jadi humaniora, masih sama-sama rumpun humaniora di fakultas itu. Nah, kemudian karena tidak mencapai kuota untuk bisa dimasukkan ke akreditasi, akhirnya belum sempat masuk kelas itu jurusan prodinya udah dibubarin. Maka kemudian yang ada ini disuruh milih ke prodi lain. Nah, aku milih ke yang serumpun aja, akhirnya ke sejarah peradaban Islam, dan ternyata ya lumayan nyaman juga dan asik juga ternyata belajar sejarah gitu.
Yang bikin sulit apa tuh selama belajar sejarah peradaban Islam ini? Ya, kenapa? Tantangannya sama belajar sejarah peradaban Islam. Tantangannya sih sebenarnya lebih kayak kekutukan sih kata gue. Kalau kata dosen itu, karena kutukannya sejarawan itu harus banyak-banyak membaca. Ya kutukan karena kita kan perlu banyak apa sih namanya referensi dan sebagainya. Jadi kita tuh kayak ada apa sih namanya istilahnya itu kayak ada kanonnya itu bahwa satu orang narasumber itu sama dengan tidak ada narasumber, satu sumber atau satu referensi sama dengan tidak ada referensi. Jadi minimal itu tuh harus ada macam-macam referensi yang harus kita ambil gitu ketika ingin membahas dan meneruskan masalah sejarah. Jadi kita nggak bisa ketika bicara sejarah itu hanya dari satu sudut pandang atau satu referensi. Sebagai seorang sejarawan itu harus menawarkan berbagai macam referensi dan bukti-bukti, argumen-argumen itu. Baru nanti kemudian diambil kesimpulan itu sih. Jadi kayak kita dipacu untuk terus membaca gitu loh. Dipacu untuk terus membaca gitu. Itu sih yang nggak bisa lepas dari seorang anak sejarah. Jadi kalau yang suka membaca itu terutama kayak cerita-cerita sejarah dan sebagainya cocok banget buat masuk sejarah gitu. Berarti bacanya harus kuat ya. Iya, harus tahan buat banyak baca terus. Kalau buat nentuin kan sumber-sumber bacaan itu, apalagi zaman sekarang teknologi istilahnya mudah gitu, informasi itu cepat sebar. Itu buat milih sumber bacaan yang akurat, yang terpercaya kayak gitu. Itu gimana tuh? Mengatakan sesuatu sumber itu bisa terpercaya atau enggak itu perlu verifikasi ya, yang pasti. Nah, kalau sejarah itu bagaimana kita tahu itu sebenarnya itu lumayan susah karena sejarah itu mengandung berbagai macam perspektif. Makanya kadang kan ada orang debat, nggak gitu loh, ceritanya gini-gini. Yang satu bilang lagi enggak, ceritanya gini-gini, karena mereka nggak tahu bahwa sejarah itu sebenarnya punya perspektif gitu. Ada sudut pandangnya masing-masing dan semua itu nggak salah dan juga nggak benar 100% gitu. Nah, itu yang harus sebenarnya kita bijaki bersama bahwa untuk melihat itu, ya membaca buku pun sebenarnya makanya tadi harus banyak gitu loh. Kita misalnya baca satu buku, kemudian lihat lagi sejarah dari perspektif penulisan yang lain lagi gitu. Jadi sebenarnya untuk dikatakan benar dan akurat terpercaya itu 100% nggak bisa juga. Tapi bagaimana kita pribadi juga membaca, makanya perlu banyak baca dan nggak satu narasi dan satu perspektif aja gitu. Itu sih. Siap. Berarti masuknya fakultas apa humaniora ya? Iya, kalau secara umum humaniora. Kalau di IAIN kami itu namanya digabung sih, 3 rumpun itu jadi satu, jadi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah gitu. Sebenarnya kan adab ini masuknya kan rumpunnya, adab humaniora kan. Kalau gitu. Ini mungkin lebih ke bahas lebih balik lagi mungkin ya. Dulu waktu awal masuk itu lewat ke IAIN itu kan berarti negeri juga ya. Nah itu daftarnya gimana? Kalau aku kemarin lewat UMPTKIN sih. UMPTKIN itu ujian masuk perguruan tinggi keislaman negeri. Jadi keagamaan Islam negeri. Jadi dia itu semacam SBMPTN cuman untuk PTKIN gitu. Jadi kan kalau kita misalnya di kampus-kampus umum kayak UI, UGM dan sebagainya itu kan ada SNMPTN dan SBMPTN kan. Nah, kalau di PTKIN atau yang keagamaan itu aku lupa nama yang kayak SNMPTN-nya itu. Cuman kalau yang aku masuk ini UMPTKIN ini kayak kayak SBMPTN. Jadi kita ada ujian masuknya gitu. Gitu sih. Kalau boleh tahu nih untuk biaya apa UKT-nya gitu. UKT-nya di IAIN Palangkaraya berapa tuh? Kalau UKT aku pribadi terakhir Rp1.413.000. Ya, ada berapa UKT tuh tingkatannya? Nggak, itu pukul rata sih. Jadi nggak ada kayak subsidi silang dan sebagainya, emang pukul rata. Jadi misalnya per prodi aja, jadi prodi aku segitu UKT-nya. Yang lain-lain UKT-nya beda lagi gitu. Maksudnya, tapi rata-rata di bawah 2 juta sih kalau di kampus aku. UKT-nya rata-rata di bawah 2 juta. 2 juta ya. Ya ini buat juga wawasan baru untuk pelajar-pelajar nanti kalau masuk kuliah itu seperti apa. Terus
yang disiapin tuh di awal-awal perkuliahan biasanya apa aja tuh? Khususnya di sana tuh di prodi sana di IAIN. Kalau yang disiapin sih ya kayaknya nggak beda jauh terhadap kehidupan kampus lain yang pasti ya. Yang pasti kita masih agak terbiasa manggil dosen itu guru kan awal-awalnya. Mata kuliah jadi mata pelajaran dan sebagainya. Pokoknya masih kayak masih kelas ngampus masih masuk kelas dan sebagainya. Pokoknya masih kayak awal-awal itu ya kayak anak-anak yang karena tiba-tiba berubah secara radikal dari istilah sekolah jadi ngampus gitu kan. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Standar-standar aja, dijalanin aja gitu. Nggak terlalu menakutkan juga kuliah. Sebenarnya juga kalau karena ini Palangkaraya kan dan Kalimantan, kayaknya sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget deh untuk persiapan-persiapannya. Karena dia kayak ya apa sih hidup santai sambil aja gitu loh. Hidup ngampus kan karena kebanyakan di sini juga rata-rata anaknya dari daerah yang sebenarnya nggak apa sih istilahnya ya? Kayak nggak terlalu tentang pendidikan itu, yang penting bisa pendidikan tinggi, mencapai itu dan bisa kerja gitu. Jadi persiapan-persiapannya standar-standar aja sih, kalau menurut aku. Kalau untuk ospek kayak gitu, nggak gimana tuh ospeknya? Aman-aman aja? Ospeknya aman-aman aja. Jadi kalau kami itu ospeknya namanya PBAK, pengenalan budaya akademik kemahasiswaan. Kalau nggak salah itu sih PBAK. Pokoknya PTKIN itu namanya PBAK dan kayaknya udah nggak ada lagi deh yang kayak kekerasan gitu sih. Cuman kayaknya mungkin ya kita dipacu itulah tenaga kita dan pikiran kita kan karena satu hari kan itu kan selama nggak sampai 1 minggu sih sekitar 4 hari kan ospek itu dari pagi sampai sore setiap hari gitu. Itu sih kayaknya capeknya ospek gitu. Adaptasi lingkungan kampus tuh kayak ya perpolitikan kampus, organisasi, ormawa dan sebagainya itu gimana tuh? Kalau di kampus aku sih ya untuk hal-hal yang kayak gitu nggak terlalu panas ya. Maksudnya kayak yang uang kayak permasalahan money politik itu hampir nggak ada. Kayak palingan mungkin perebutan oleh organisasi mahasiswa ekstra yang pengen ngambil posisi-posisi itu. Selebihnya sebenarnya biasa-biasa aja. Nggak terlalu, bahkan banyak yang malas-malasan ikut itu. Kemarin aja terakhir pemilihan presiden mahasiswanya itu kalau nggak salah 50% kurang deh kayaknya yang memilih gitu, yang terlibat memilih gitu. 20% kurang? Atau 50% kurang dari 50% kalau nggak salah. Ya maksudnya keterlibatan politik dalam perpolitikan kampus itu mahasiswa itu kurang tertarik gitu loh. Itu sih keadaan kayak yang kalau yang bisa aku amati gitu sih. Kalau Bang Najib sendiri aktif di mana tuh? Kalau di kampus aku aktif di Ormawa. Aku di Ormawa. Lomba juga. Atau semua? Kalau aku sebenarnya dulu awal-awal kuliah nggak terlalu tertarik sih sama organisasi karena bagiku itu nggak guna-guna banget pertama dulu ya. Terus kemudian baru tertarik itu sekitar semester 3 sih ya, nyalon jadi di fakultas nyalon wakil ke BEM-nya di sana Dema sih namanya, wakil Dema, ketua Dema. Terus sekarang sebagai senat mahasiswa sih, anggota senat mahasiswa kayak DPM gitulah. DPM kayak ya nama LBM namanya senat mahasiswa, iya legislatifnya gitu. Oh, legislatifnya. Untuk kehidupan di sekitar kampus, berarti Bang Najib ini apa ngerantau berarti ya, ngekos gitu? Ada rumah sih, meskipun lumayan sekitar 20 menitan jaraknya, sekitar 20 menit waktu tempuhnya dari rumah ke kampus itu. Kalau biaya hidup di sana gimana tuh? Biaya hidup sebenarnya nggak mahal-mahal banget tapi juga nggak murah-murah banget gitu. Kalau 10.000 makan dapat sih, cuma maksudnya dia nggak terlalu murah-murah banget. Kalau kayak di Jawa kan kita bisa dapatin makanan dengan harga yang murah banget kan. Nah kalau di Palangka itu nggak terlalu sih, karena dia distribusinya dari Banjarmasin biasanya. Gitu sih. Nggak
nggak kena dampak kayak kan yang ada isu-isu ibu kota baru itu jadi tanah-tanah mahal terus harga-harga nggak enggak sih nilainya enggak. Dan juga belum. kemarin kan udah nggak jadi pindah kan ke sini kan karena dia ke Kaltim kan pindahnya bukan ke Kalteng. Daerahnya ada Kaltim ya. Iya. Kalau tanah itu cerita lain sih, cuma maksudku kalau kayak makanan kayaknya enggak deh. Kayak konsumsi enggak terlalu naik sih. Atau kamu nggak pernah cek pasar ya? Kalau Kalteng itu berarti daerah Melayu juga ya? Kalteng, Melayu juga Dayak sih sebenarnya. Lebih banyak Dayak. Jadi dulu itu sebenarnya Kalteng ini kan umurnya sekarang baru 63 tahun. Dia dulu itu sebenarnya gabung sama Kalimantan Selatan. Itu mayoritasnya Melayu Banjar. Nah, kemudian karena orang-orang Kalimantan Tengah ini merasa sebenarnya secara etnisiti berbeda, karena mereka rata-rata Dayak, akhirnya memisahkan provinsi gitu loh. Dan berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi baru pada tanggal 23 Mei tadi gitu. Ulang tahunnya. Secara resmi berdiri gitu, 63 tahun lalu. Itu bagian dari sejarah juga tuh ya. Iya, Kalau jadi dia rata-rata Dayak sih. Dayak. Kalau ini lebih sekarang bahas ke ini sih, ke kampus nih. Kalau ya IN Palangkaraya itu pandangannya menurut Bang Najib kayak gimana tuh? Kampus ya IN Palangkaraya. Ya, Pandangan enak, kayak gimana nih? terus kayak ya suasananya nyaman kah buat belajar terus dan sebagainya. Oh, kalau suasananya sih kampusnya sih kita dapat kursinya lumayan empuk sih ya. Di kelas itu lumayan bersih. Kelasnya lumayan bersih dibanding kalau maksudku kalau biasanya kan kampus-kampus itu biasanya kursinya yang kecil yang kursi hitam dengan meja putih yang kecil itu kan. Nah, kalau di kampusku itu kursinya itu kursi yang lumayan agak gedean dan agak lebar, agak pokoknya buat nyaman lah untuk duduk gitu. Kemudian juga dilengkapi ada juga apa sih? Monitor di tiap kelas ada monitor. Jadi ketika kita presentasi enak gitu loh. Enak ya. Bikin nyaman juga ya. Kalau Meskipun suasananya dia kampusnya nggak terlalu gede. Kalau suasananya ya aku nggak tahu sih ya. Tapi kata-kata orang-orang yang luar Palangkaraya ke Palangkaraya itu panas sih katanya. Cuman apakah karena aku terbiasa hidup di sini jadi nggak terlalu berasa panasnya atau gimana? Nggak tahu juga sih. Cuman katanya biasanya pasti ngeluh panas banget sih Palangkaraya gitu, biasanya gitu sih. biasanya dari mana tuh yang dari luar itu yang nggak sesuai gitu? Biasanya dari yang dari Kalsel ke Palangkaraya udah ngerasain banget panasnya biasanya. Udah ngerasain panas. Kita main PB lah Bali. Untuk empat kawan gue melihat ke depan seperti apa nih? Ya, di sejarah peradaban ini nanti mau fokusnya itu mau kerja di mana atau mau berwirausaha atau lain sebagainya. Plan ke depan Bang Najib seperti apa? Kalau plan ke depan sih belum tahu sih ya, belum ada plan ke depan sih ya. Skripsi aja belum lagi kepikiran. Belum ada dapat bahan lagi sih. Cuman rencananya sih kalau ada rezeki ya mau nyambung S2 sih ya. Ngambil studi budaya lagi sih. Insya Allah kalau ada rezekinya sih. Soalnya kalau wirausaha nggak ada jiwa-jiwanya juga sih. Kalau berarti kalau sejarah peradaban Islam itu biasanya outputnya kemana tuh? Outputnya bisa jadi sejarawan, kemudian budayawan, pamong misalnya atau pegawai di museum. Kita lebih diarahkan ke sih ke apa namanya ke kebudayaan, ke dinas kebudayaan gitu loh, untuk misalnya jadi semacam orang-orang yang paham sejarah kan biasanya kan untuk menjelaskan gitu kan, lebih ke situ sih diarahkannya kita kalau misalnya untuk pekerjaan yang bergaji gitu, yang jelas gitu loh, itu sih. Kalau dari ya, pemahaman Bang Najib tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia, kan Indonesia ini masih kadang simpang sih, ada yang bilang dari Gujarat lah, ada yang dari Arab, ada pedagang Arab dan sebagainya. Itu yang benar itu yang gimana tuh? Atau mungkin dua-duanya udah benar gitu? Masalah teori tadi kan itu kan berdasarkan
teori. Nah, jadi teori-teori itu tiap-tiap teorinya itu punya argumentasi masing-masing dan ada tinggal pembuktiannya aja sih. Kalau nggak salah terakhir aku ada ngelihat membaca artikel di history.id itu hampir sulit dibuktikan sih tiap-tiap teori itu. Jadi masing-masing masih teori gitu loh. Hampir susah untuk menemukan kayak misalnya makam yang ada tulisan Arabnya itu kan sebenarnya itu nggak ada relasi dan hubungannya, katanya itu malah katanya kalau nggak salah jangkar malahan. Jadi hampir ada yang bilang itu nggak ada relasinya sebenarnya dengan masuknya Islam gitu. Jadi pertanyaan kita tentang masuknya Islam itu kapan dan sebenarnya kapan itu masih pertanyaan besar juga gitu loh. Yang ada teori-teori yang masih perlu pembuktian-pembuktian, yang bukti-bukti teori itu kan bukti-buktinya itu bukti-bukti serpihan bukti, bukan sebuah bukti evidensial yang benar-benar tak terbantahkan gitu. Jadi kadang beberapa hal masih bisa dibantah gitu. Itu sih. Sejarah juga berarti masih bisa dibantah ya kalau misal ada bukti penguat lain kayak gitu. Iya, jadi di situ sih bertarungnya di pembuktian dan juga konteks, karena sejarah itu konteks bicaranya. Jadi misalnya ujuk-ujuk nggak bisa kita ketika ketemu misalnya ada nisan Arab dan sebagainya tiba-tiba langsung ini bukti masuknya Islam, kita perlu catatan dan sebagainya, konteks-konteksnya juga bekerja di situ. Makanya tadi sekali lagi kita tuh perlu banyak mencari referensi, baca-baca itu sih kutukannya sejarah itu. Kuatnya di sana ya. Kalau ini juga sambil kita nostalgia ya kegiatan yang 2018. Ini udah jam berapa nih? Udah 16. Oh, mau ini ya? Satu pertanyaan terakhir mungkin ya. Iya. Ya, mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang nonton nih, khususnya para pelajar nih. Pesan-pesannya buat para pelajar yang pesan-pesannya sih sebenarnya kuliah itu pilihannya sebenarnya tergantung kepada kita. Aku nggak paham kenapa tiba-tiba kuliah dicita-citakan untuk cari kerja. Kalau aku pribadi sih kuliahlah untuk menemukan ilmu yang kalian inginkan gitu loh. Tujuan kalian kan ya belajar kan cari ilmu gitu kan. Karena kapabilitas kalian itu pasti bisa menentukan gitu loh. Nggak selalu tentang kerja. Karena kuliah dengan kerja itu bisa berbeda. Tapi selama kalian bisa menggeluti ilmu yang kalian sukai, itu udah bagus banget. Mantap. Ya, terima kasih banyak ya Bang Najib. Sangat luar biasa diskusi kita hari ini. Ini insya Allah bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya amin. Yang masih mencari-cari ini kampus ini seperti apa, ini tentang IAIN seperti apa, prodinya seperti apa dan sebagainya. Dan terima kasih udah menyempatkan waktunya. Mohon maaf ya udah mengganggu kegiatan aktivitasnya. Oke. Mungkin kita tutup diskusi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk teman-teman mungkin sekian dari diskusi kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih ya Bang Najib. Oke, siap Pak Ujan, ketemu lagi. Amin. Ya. Amin. Bisa ketemu lagi ya. Amin. Ya teman-teman, barusan udah diskusi sharing session bersama Bang Najib. Beliau adalah teman saya waktu di kegiatan exchange 2018, udah sekitar 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah masih kontakan sampai sekarang. Dan beliau dari mahasiswa IAIN Palangkaraya, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Tentu cukup menarik kalau kita bahas tentang sejarah ya, karena dengan adanya sejarah, bahkan ada pepatah jangan lupakan sejarah atau jas merah biasa disingkat, itu bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi hikmah bagi kita untuk generasi yang selanjutnya, yang sekarang lagi jalanin atau yang selanjutnya bakalan jalanin. Dengan adanya sejarah itu kita bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan pencerahan gitu untuk ke depan apa nih yang harus kita lakukan agar bisa mengulangi sejarah yang udah terjadi. Jika yang positif, jika yang negatif, bisa menghindari dari kesalahan-kesalahan yang udah terjadi gitu dalam sejarah.
Semoga bermanfaat khususnya buat teman-teman kosmopolit dimanapun berada. Dari diskusi kita hari ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk juga follow Instagram ini karena kita bakalan terus memberikan update-update informasi kebutuhan-kebutuhan bagi pelajar mahasiswa khususnya dengan melibatkan UMKM sebagai sistem koperasi tadi. Nah, juga teman-teman karena kita Cosmo sudah punya aplikasi, teman-teman bisa download juga aplikasi kita di Play Store. Untuk linknya bisa dibuka di Instagram, di link Instagram kita. Kemudian di aplikasi itu kurang lebih teman-teman bakalan bisa dapetin namanya manfaat dari koperasi tadi. Untuk sistemnya kita akan jelaskan lebih lanjut terkait sistem koperasi online Cosmo ini, karena dampak dari dari aktivitas Cosmo ini sangat luar biasa efeknya itu. Karena dari UMKM ada salah satu testimoni juga dari UMKM yang awalnya itu dari gerobak biasa itu dalam 6 bulan itu bisa buka 5 cabang dari sistem ekonomi gotong royong atau nama lainnya koperasi online ini seperti itu. Bisa di-download aplikasinya, tonton terus setiap event, ikuti terus, dukung terus setiap kegiatannya. Mungkin itu dari saya, Fauzan Nukman, selaku perwakilan dari Cosmo Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next time.